Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema daurah kita pada 2 hari ini insyaallah taala adalah mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Dan mungkin pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan hal yang menentukan kebahagiaan seorang hamba di dunia, di alam kubur, dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita bahas pada kesempatan ini adalah seputar 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? "Wa man nabiyyuk?" Dan siapa nabimu? Iya. Demikian pula dia bertanya tentang apa agamamu. Maka ini 3 hal, 3 perkara yang harus disiapkan jawabannya. Dan seorang hamba hanya mampu menjawab dengan baik dan benar apabila kandungan dari 3 pertanyaan ini telah dia pelajari dan telah diyakini serta dia amalkan di dalam kehidupan dunianya. Iya. Dan dimaklumi ketika Munkar dan Nakir bertanya tentang Masailil qabr ini, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ini adalah bagian dari ujian di dalam alam kubur. Siapa yang selamat, maka kehidupan di akhirat lebih ringan lagi baginya. Keselamatan untuknya lebih dimudahkan baginya di kehidupan setelahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah."
kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Fa in naja minhu fa inna ma ba'dahu aisar. Kalau dia selamat di alam kubur, maka apa yang setelahnya adalah lebih mudah. Apa yang setelahnya adalah lebih mudah. Disebutkan di dalam hadits yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia di alam kubur. Kalau seorang hamba ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut dan dia tidak menjawabnya, maka akan dipukulkan kepadanya sebuah mitraqah, sebuah gadah atau palu. Andai kata mitraqah ini, kata Nabi, dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Iya. Maka ini menunjukkan kedahsyatan hal tersebut. Dan semua dari kita akan menghadapi kehidupan alam barzakh. Dan semuanya akan menghadapi pertanyaan malaikat ini. Maka yang bisa menyelamatkan adalah bagaimana seorang mengenal dan mempelajari siapa Rabb yang dia ibadahi, apa itu ibadah, bagaimana kaidah beribadah kepada Allah, bagaimana memurnikan ibadah kepadanya. Juga dia wajib mempelajari apa agamanya, pokok-pokok dari syariat yang dituntunkan, apa kewajiban-kewajibannya di dalam beragama. Selain daripada itu, dia wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Apa kewajiban kita terhadap beliau? Ini 3 poin yang menjadi materi daurah kita kali ini. Iya. Ini pembahasan kita akan baca dari kitab Thalatsatul Usul. Kita akan baca dari kitab Thalatsatul Usul, 3 landasan pokok, 3 landasan utama. Maksudnya ini adalah 3 perkara yang memang menjadi pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya. Dan buku Thalatsatul Usul ini ditulis oleh penulis dalam tulisan yang ringkas dan padat. Beliau memaksudkannya sebagai sebuah kaidah yang dipelajari di kalangan semua pihak, para penuntut ilmunya maupun orang umumnya. Iya. Dan beliau anjurkan agar supaya dihafal, agar supaya melekat di dalam hati. Melekat di dalam hati. Walaupun ringkas, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Ya, tidak ada seorang pun dari ulama di masa ini yang berselisih tentang keagungan risalah ini dan keindahan susunannya serta kedetailan pembahasan-pembahasannya. Iya. Jadi kitab ini Thalatsatul Usul ini didahului dengan 3 pembahasan. 3 pembahasan ini adalah tulisan-tulisan tersendiri dari Syekh rahimahullah, dari penulis, yang kemudian dimasukkan di dalam pembahasan Thalatsatul Usul sebagai 3 pendahuluan, sebagai 3 muqaddimah. Pendahuluan yang pertama adalah risalah berkaitan tentang kewajiban mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu, berdakwah kepada Allah dan bersabar. Kemudian risalah yang kedua adalah penjelasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan masalah wala wal bara. Dan risalah yang ketiga adalah penjelasan tentang apa itu tauhid dan lawannya, lawan dari tauhid. Iya. Baik, ini 3 pendahuluan.
Setelah itu baru kita akan masuk ke pembahasan bagaimana seorang menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Maka penulis menerangkan bagaimana mengenal Allah, yang kedua bagaimana mengenal agama Islam, kemudian yang ketiga bagaimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini secara global kandungan dari buku. Ya, waktu untuk pemaparan materi hanya 2 hari. Nah, waktunya sedikit. Kita perlu menerangkan buku ini dengan bentuk yang ringkas, bisa dipahami dan menjadi kaidah dasar bagi kita semua, keyakinan yang kita pegang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diuraikan oleh penulis semuanya dengan dalil. Setiap masalah yang beliau terangkan, beliau bawakan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ilmu agama. Sebab ilmu itu adalah mengenal agama berserta dalil-dalilnya. Iya. Dan ini akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullah di pendahuluan yang pertama. Baik, saya akan baca pendahuluan yang pertama dari penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 masalah. Wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 permasalahan, 4 pembahasan. Iya. Beliau mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengikuti Al-Quranul Karim yang pada setiap surahnya dibuka dengan nama bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Iya, semua Al-Quran, semua surah dalam Al-Quran 114 surah dari Al-Fatihah hingga surah An-Nas semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Ya, karena surat Taubah ini sebagiannya menyebutkan bahwa dia bersambung dengan surah Al-Anfal. Dan memang dari sisi kandungan makna sangat erat sekali kaitannya antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Baik. Dan juga penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Nabi dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisan surat-surat beliau dan juga di dalam beliau memerintah kepada para sahabat untuk menulis tulisan-tulisan beliau di perjanjian maupun selainnya, beliau perintah untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini adalah sunnah berjalan di tengah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan dilakukan oleh para ulama hingga hari ini. Maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah hal yang indah. Bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai tulisanku ini dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan nama Allah adalah nama yang paling agung dari Asmaul Husna, di mana seluruh dari kandungan Asmaul Husna kembali mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu kata, yaitu kata rahmat. Ya, jadi sebenarnya kalau diartikan Ar-Rahman yang Maha merahmati, Ar-Rahim juga artinya yang Maha merahmati. Yang Maha merahmati. Iya. Hanya saja rahmat pada Ar-Rahman ini lebih luas. Rahmat umum berbeda dengan rahmat pada Ar-Rahim.
dia rahmat khusus. Rahmat pada Ar-Rahman ini rahmat untuk seluruh makhluk. Karena itu jin dan manusia, muslim maupun kafir, ya, dapat dari rahmat Allah. Ini masuk ke dalam rahmat umum. Orang kafir yang dikata tidak rahmat dari Allah, tidak mungkin dia hidup. Tidak mungkin dia hidup. Kemudian Ar-Rahim terdapat dalamnya rahmat khusus. Ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini secara global perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu sangat indah kalau seorang memulai tulisannya atau aktivitasnya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha merahmati. Ya, dia bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya, menyebut Asmaul Husna, disebut dari 3 nama yang agung. Dia menghamba kepada Allah sambil memohon rahmatnya, maka tentunya ini akan menjadi hal yang sangat indah, membawa kebaikan bagi seorang hamba di dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya. Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Beliau mulai dengan kata ketahuilah. Ketahuilah artinya jangan kamu jahil. Jangan sampai kamu tidak tahu. Iya. Saya akan menyebutkan 4 permasalahan yang wajib dipelajari. Maka ketahuilah hal tersebut. Pelajarilah hal tersebut. Iya. Pelajarilah hal tersebut. Dan ilmu itu akan diterangkan oleh Syekh nanti, bahwa ilmu adalah mengenal Allah dan mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Dibahasakan oleh para ulama bahwa ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Seorang mengenal petunjuk dengan dalilnya. Itu namanya ilmu. Iya. Jadi kalau dia kenal suatu perkara tanpa mengenal dalil, maka mungkin itu ilmu, mungkin bukan ilmu. Tapi kalau dia kenal sebuah perkara dengan dalilnya, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Iya. Baik. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Beliau mulai tulisannya dengan mendoakan rahmat bagi orang yang membaca. Dan ini menunjukkan kebaikan hati penulis dan tampak darinya niatnya ikhlas untuk orang yang membaca buku ini. Sebab dari awal beliau menulis, beliau sudah doakan kebaikan untuk orang yang membaca buku ini. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Iya. Dan ini akhlak yang baik harusnya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah, apalagi dalam hal menyampaikan agama. Hendaknya dia tampilkan manusia dengan cara yang paling mudah, paling indah, dan tampak bahwa dia adalah orang menghendaki kebaikan untuk manusia. Menghendaki kebaikan untuk manusia. Iya. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Rasul ini sangat berat tatkala kalian membangkang. Ya subhanallah, kalau ada yang membangkang, beliau bersedih karena hal itu. Beliau kasihan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuk. Iya. Beliau kasihan terhadap orang yang tidak mengikuti petunjuk. Ini berbeda dengan sebagian orang yang bahkan kadang saudaranya sendiri sama muslim kalau jatuh dalam kekeliruan, dia kadang bergembira dengan hal tersebut. Dia bergembira dengan hal tersebut. Dan ini bukan dari akhlak yang baik. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih terhadap mereka yang membangkang. Iya, kasihan terhadap mereka. Harisun alaikum, beliau sangat semangat kalian itu mendapat hidayah. Wa bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merahmati, sangat pengasih dan sangat
merahmati. Iya. Begitulah sifat Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti oleh penulis di sini. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Itu saya memohon kepadamu supaya turun kepada engkau rahmat dari Allah sehingga engkau mendapatkan segala yang engkau cari dan engkau selamat dari segala bahaya yang bisa mencelakakanmu. Nah, baik. Dan sekali lagi inilah sifat seorang dai yang menghendaki kebaikan untuk manusia. Dia gabungkan antara mengajarkan ilmu kepada manusia dan dia doakan kebaikan untuk orang-orang yang mereka ajari. Kata beliau, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita, wajib terhadap kita, ta'allumu arba'i masail, untuk mempelajari 4 permasalahan." Iya. Jadi di sini beliau akan menerangkan ada sebuah kewajiban. Dan wajibnya di sini adalah wajib ain. Orang per orang wajib untuk mempelajarinya, laki-laki maupun perempuan. Iya. Untuk mempelajari arba'i masail, 4 perkara penting dalam agama. Jadi 4 hal ini semuanya adalah kewajiban, sifatnya fardu apa tadi saya katakan? Fardu ain. Ya, jadi Syekh hanya menerangkan batas yang merupakan fardu ain. Walaupun hakikatnya dari 4 ini ada yang masuk di dalam fardu ain, ada yang masuk di dalam fardu kifayah. Tapi beliau menekankan pada hal yang merupakan fardu ain. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh tidak mengetahuinya. Iya. Al-ula, yang pertama apa? Kata beliau, al-ula al-ilm. Yang pertama adalah mengenal ilmu, mempelajari ilmu. Iya. Ilmu ini luas ya, dari ilmu agama. Tapi penulis terangkan batasannya yang diwajibkan. Kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Maka ini kewajiban mempelajari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ilmu itu ada 2 macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Inilah yang diterangkan oleh penulis di sini. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah? Yang pertama, dia kenal siapa Allah. Dengan apa dia mengenal kebesaran Allah. Kemudian dia kenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia apa yang dibenci oleh Allah dari kesyirikan. Ya, maka ini ilmu sifatnya wajib dipelajari. Karena itu seorang wajib mengenal bagaimana cara dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dan seorang muslim dan muslimah wajib mengenal apa itu kesyirikan, apa bentuk-bentuknya, sehingga dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Sekarang banyak orang jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar. Apa itu syirik? Berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, atau berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang dia lakukan. Iya. Maka dia wajib mengenal kesyirikan itu sehingga dia kenal apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ilmu yang diwajibkan disebut oleh penulis di sini adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, seorang muslim tidak boleh tidak kenal nabinya. Maka ada kadar yang diwajibkan dalam mengenal Nabi. Ini yang nanti akan dirinci oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengenal agama Islam. Iya. Ada sholat 5 waktu, ada zakat, puasa, haji.
Ini 5 dari rukun Islam ditambah dengan 2 syahadat. Ya. Wajib dikenal dan diketahui. Ada rukun iman, wajib dia kenal apa itu rukun iman. Ada ihsan, wajib dia kenal apa itu ihsan. Kalau dia kenal agama secara umum, hal yang diwajibkan terangkat darinya kewajiban. Ya, selain daripada itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kalau sebagian dari umat Islam sudah melakukan, gugur dosa terhadap yang lainnya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian dari kaum muslimin sudah mensolati jenazah seorang muslim, maka gugurlah dosa terhadap yang lainnya. Tapi kalau semuanya tidak mensolati, maka semuanya apa? Semuanya berdosa. Iya. Semuanya berdosa. Karena itu ada yang disebut dengan fardu kifayah. Baik, jadi ini kewajiban yang pertama, mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Dan perlu diketahui bahwa ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karunia yang sangat berharga bagi seorang hamba. Iya. Apabila ia serius di dalam mempelajari agamanya, telah mengenal bagaimana agama Islam ini, ya, dengan dalil-dalilnya, maka dia akan merasakan betapa indahnya kehidupan itu. Beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan ingat, pembahasan syariat semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Tidak ada kaitannya dengan ilmu dunia. Orang yang menonjol di ilmu dunia, orang yang menonjol pada selain bidang ilmu agama, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah ilmu agamanya. Iya. Karena itu dunia diberi kepada siapa saja, muslim, kafir, semuanya diberi dunia. Tapi keimanan tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Iya. Karena itu hendaknya kita bersyukur punya keinginan di dalam mempelajari agama. Dan ini nikmat yang sangat besar. Tapi kadang di dalam kehidupan kita didominasi oleh berbagai perkara yang kita saksikan, berbagai hal yang kita lihat, kondisi kehidupan yang berjalan di tengah kita, sehingga melalaikan kita dari ilmu agama. Ya, padahal ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Dikatakan sebagai ruhnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Jadi wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, itu disebut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa tidak ada kehidupan tanpa ruh. Iya. Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Karena itu seorang akan merasa kalau dia mengenal ilmu agama, akan ringan ujian dan cobaan yang dia lalui. Akan ada jalan keluar baginya pada setiap masalah yang dia hadapi. Iya. Dan dia ketika hidup di antara manusia, dia tahu sebab-sebab kemuliaan itu apa, sebab-sebab kehinaan itu apa. Sehingga dia dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Dan inilah surga yang kata para ulama, surga dunia namanya. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan masuk di surga akhirat. Iya. Surga dunia inilah ilmu agama, keimanan. Seorang yang masuk di dalamnya, maka mereka lah yang dimasukkan ke surga di akhirat. Tapi orang yang tidak pernah mengenal dari keimanan, dari ilmu agama, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mempelajari ilmu seperti mayat-mayat, orang-orang yang mati. Iya. Jadi tidak disebut dia hidup. Allah berfirman,
awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati, dia mayit, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di bawah cahaya ini. Apakah orang yang seperti ini sama perumpamannya dengan orang yang tetap mati di dalam kegelapan, tetap dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman kepada orang-orang yang memiliki akal. Ini ada dua golongan. Satunya tadinya memang mati, tapi Allah hidupkan dia. Dan satunya dia tetap dalam kegelapan, tetap mati aja, tidak mau hidup. Ini mati apa? Mati betulan? Bukan mati benaran ya dalam ayat. Bagaimana mungkin dia mati hidup kembali? Tapi yang dimaksud di sini, ya, dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keimanan. Iya. Maka inilah yang membedakan seorang mukmin dan mukminah dengan ilmu agama ini dia pelajari, dia hidup namanya. Kalau dia jauh dari ilmu agama, jauh dari mana keimanan, maka itu artinya dia tidak hidup, walaupun dia berjalan, bergerak. Ya. Karena itu, ini hakikat banyak. Tidak diketahui oleh orang bahwa di tengah manusia ini, ya, ada mayat-mayat berjalan. Ada mayat-mayat berjalan. Karena mereka tidak mengenal dari ilmu yang dengannya menghidupkan, memberikan kehidupan kepada mereka. Dan ilmu ini kekuatan. Ilmu agama ini apa? Sultan. Ya. Karena itu sultan dan hujjah di dalam Al-Quran, sultan, kata sultan itu ditafsirkan oleh para ulama dengan hujjah, dengan ilmu. Iya. Kekuatan yang sangat kuat mengajak seorang hamba kepada kebaikan. Karena itu tidak perlu dia khawatir. Dia dengan ilmu agama yang dia pelajari, sepanjang dia sibuk dengan ilmu, dia memiliki kekuatan tersendiri. Tidak perlu khawatir terhadap makar musuh. Ya. Tidak perlu khawatir terhadap hasad orang-orang yang hasad. Dan tidak perlu khawatir terhadap ucapan-ucapan manusia yang tidak menyenanginya. Sebab dia sendiri dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia memiliki sultan. Dia memiliki kekuasaan. Dan kadang kekuasaan ini lebih berkuasa daripada kekuasaan dengan bala tentara, kekuasaan dengan persenjataan. Iya. Perhatikan bagaimana kekuasaan ilmu, supaya kita mengambil pelajaran. Iya. Indahnya ilmu ini. Perhatikan dari kekuasaan ilmu. Kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah diperangi oleh para sahabat. Diperangi. Tapi kaum Khawarij tidak surut. Tidak ada yang rujuk. Sebab memang mereka diperangi cari mati memang. Mereka menganggap bahwa perang melawan pemerintah itu mereka anggap ibadah. Dan ini dari kesesatan kaum Khawarij. Iya. Sebab semuanya sepakat bahwa kaum Khawarij ini tidak ada di barisan mereka seorang pun dari sahabat. Tidak ada di barisan mereka seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dengan sultan, dengan kekuatan bala tentara, kekuatan persenjataan, tidak mempan kaum Khawarij ini. Suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kampung kaum Khawarij. Ibnu Abbas ingin mendebat mereka. Dan Ibnu Abbas datang sendirian tanpa pengawal. Iya. Datang sendirian. Ibnu Abbas mendebat mereka. Beliau hanya bacakan 3 ayat dan 1 hadis saja. Rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Di sebagian riwayat 2.000 orang. Perhatikan ya kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Ya, dan ini yang harus dipahami. Kadang seorang ada masalah dalam kehidupannya, antara dia dan keluarganya, antara dia dan masyarakatnya. Ya, banyak dari solusi permasalahan itu. Kalau dia belajar ilmu agama, dia akan temukan.
jalan keluarnya. Iya. Tapi banyak dari kita kadang berjelek sangka terhadap ilmu, kurang perhatian terhadapnya. Padahal ilmu ini ibadah yang paling afdal. Sepakat para ulama bahwa menuntut ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih utama daripada dia sholat malam, daripada dia berjihad, jihad yang sunnah. Menuntut ilmu lebih utama. Iya, karena kemanfaatan ilmu untuk diri seorang hamba dan untuk kaum muslimin, kemanfaatannya lebih luas dan lebih merata. Lebih luas dan lebih merata. Karena itu keseriusan menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar nilainya. Karena itu mari kita kembangkan di dalam jiwa kita, selalu kita tanamkan di dalam diri kita pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang apa? Tidak mempelajari ilmu agama tersebut. Baik, ini sebagian dari keutamaan ilmu, dan di sini Syekh rahimahullah menyebut dari 4 masalah yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah al-ilm, mempelajari ilmu. Kemudian beliau terangkan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dipelajari itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perhatikan ya, dengan dalil-dalil. Iya. Bukan dengan ucapan nenek moyang, atau bukan dengan apa yang dia warisi dari leluhur, dari adat istiadat, dari kebiasaan. Iya. Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Karena itu siapa saja dari guru yang mengajar, dia menyampaikan sesuatu, tanyakan dalilnya apa. Tanyakan dalilnya apa. Sebab itu adalah ilmu. Kalau memang ilmu, pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Iya. Dan di sini sisi pentingnya seorang mengenal ilmu, apa yang merupakan ilmu agama dan apa yang bukan merupakan ilmu agama. Ya, sekarang kita di kehidupan sekarang ini banyak orang disebut ulama. Ya. Banyak orang disebut ulama, disebut berilmu. Ada ulama pandai menyanyi, ada ulama main sinetron, ya. Ada ulama main film, ada ulama pelawak, ya. Semuanya disebut apa? Disebut ulama. Akhirnya orang berjelek sangka, ilmu itu apa? Siapa sebenarnya yang disebut ulama? Ya, siapa sebenarnya yang disebut siapa? Ulama. Ya, ulama itu mudah sebenarnya untuk menilainya. Nah, ulama itu adalah orang yang mengenal agama dengan dalil-dalilnya, dengan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memahaminya dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah ulama. Ya. Sifat mereka kelihatan. Kalau menyampaikan ilmu, pasti dia terangkan dengan dalil-dalil. Ya. Dia terangkan dengan dalil-dalil. Ya. Dan para ulama ketika menyampaikan ilmu agama, mereka tidak peduli manusia ridha atau tidak ridha. Sebab ilmu yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan keridhaan manusia atau ketidakridhaan mereka. Ilmu yang disampaikan itu kaitannya dengan keridhaan Allah. Itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah, hal yang merupakan agama Allah. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, walaupun itu pahit diterima oleh sebagian orang. Karena dimaklumi obat itu tidak semuanya manis, tidak semuanya enak untuk diminum obat. Karena itu ketika memberi obat, kadang diberi obat pahit. Iya. Kadang seorang diobati, disuntik, dia merasa sakit. Ya. Dan itulah ilmu yang diberikan. Ya, dia harus menyampaikannya. Ya. Harus tegas di dalamnya supaya bermanfaat bagi manusia. Karena itu para ulama ketika menyampaikan ilmu, mereka tidak memandang manusia ridha atau tidak ridha. Bukan itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan ini ciri para ulama. Karena itu kalau kita lihat sebagian orang yang berdakwah kelihatannya hanya mencari pengikut saja. Iya.
Kalau kamu bersama saya, kamu orang yang saya dekatkan. Ya, kamu orang yang tidak mendukung saya, maka kamu saya jauhkan. Ini bukan dari sifat orang-orang yang berilmu. Yaitu bukan dari urusan apa? Bukan dari urusan ilmu agama. Ilmu agama itu kaitannya dia menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai hanya menyampaikan, menyambung dan disampaikan dengan dalil-dalilnya, bukan membuat perkara sendiri, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Jadi ini sebagian hal yang berkaitan dengan kewajiban yang sangat agung ini, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, dari masalah yang kedua yang wajib dipelajari, kata penulis, ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Iya. Jadi amalan itu tergantung pada ilmu yang dipelajari.